Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifan, NIM saya 20086364. Prodi saya Penjaskesrek, mata kuliah saya yaitu strategi teknologi pembelajaran PJOK. Terutama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Serta tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita terhadap Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan. Baiklah, saya masuk ke dalam materi saya yaitu mengenai kendala dan kasus dalam menerapkan teknologi pembelajaran di pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Yang pertama, kendala dalam menerapkan pembelajaran teknologi di pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Tentang proses pembelajaran PJOK dalam menerapkan teknologi di PJOK. Dapat diketahui bahwa proses pembelajaran pada saat ini menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu dalam jaringan dan luring di luar jaringan. Dengan menggunakan metode daring dan memanfaatkan jaringan juga memiliki kendala lain, seperti jaringan dan prasarana penunjang proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan itu sendiri. Guru serta dosen berharap agar pembelajaran PJOK dengan metode daring saat ini yang memanfaatkan teknologi dapat membantu guru serta dosen dalam rangka mempermudah penyampaian materi kepada siswa dan mahasiswa dalam mempermudah dalam mencari sebuah sumber pembelajaran. Yang kedua, tentang minat siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pada masa sekarang, berdasarkan hasil observasi di wawancara, di lapangan dapat diketahui bahwa minat siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan pada masa sekarang saat ini cukup baik menurut minat siswa pada saat ini. Pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dengan metode daring, yaitu dalam jaringan, jika dilihat dari antusias siswa maupun mahasiswa dalam presensi dan hasil dari pembelajaran PJOK dengan menggunakan metode daring sudah cukup lumayan baik. Guru serta dosen berharap agar pembelajaran dengan menggunakan metode daring pada masa pandemi ini siswa lebih aktif serta mengikuti pembelajaran dengan baik. Hubungan antara guru dan siswa serta dosen dengan mahasiswa dapat berjalan dengan baik sehingga motivasi belajar siswa dan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan metode daring saat ini bisa berjalan dengan hasil yang maksimal dan siswa pun mendapatkan pengetahuan yang baik. Yang ketiga, tentang ketersediaan sarana dan prasarana terkait pembelajaran PJOK. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara mengenai ketersediaan sarana dan prasarana terkait pembelajaran PJOK pada masa sekarang masih banyak mengalami kendala, salah satunya yaitu alat yang kurang memadai. Karena penunjang dari pemerintah yang kurang antusias terhadap sekolah-sekolah yang terpelosok. Semua guru mengatakan sekolah memberikan kebijakan dengan memberikan bantuan kuota kepada peserta didiknya. Dengan harapan bantuan tersebut dapat membantu siswa dalam mengikuti proses praktek pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan menggunakan metode saat ini. Namun ada beberapa sekolah yang masih berusaha untuk memberikan bantuan kuota kepada peserta didik. Berbeda dengan sekolah menengah pertama lain di Kecamatan Kota Padang, teknologi informasi dan komunikasi atau sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga kesehatan dengan menggunakan metode daring, yaitu dalam jaringan. Sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran, sekolah akan untuk siswa memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut yang ada di sekolah. Hal itu dikhususkan bagi siswa atau peserta didik yang kurang mampu atau tidak memiliki sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran.
Sehingga guru berharap dengan adanya permasalahan sarana dan prasarana tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik tanpa ada keluhan serta tidak efektif. Selanjutnya, kurang siapnya tenaga pendidik dan dana dalam kondisi darurat. Penggunaan media pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dengan menggunakan metode jaringan dengan memanfaatkan beberapa aplikasi dan website. Peserta didik dibekali pembelajaran aplikasi atau website yang digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dengan menggunakan metode daring yaitu dalam jaringan. Pembelajaran masih kurang maksimal, hal itu dikarenakan kurang motivasi dan pengawasan orang tua terhadap peserta didik sehingga pembelajaran kurang maksimal. Peran orang tua memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses pembelajaran tersebut. Dengan adanya pengawasan dan bimbingan orang tua, diharapkan para peserta didik lebih antusias dalam mengikuti dan melaksanakan pembelajaran dengan baik, sehingga pembelajaran berjalan dengan maksimal dan optimal. Kasus teknologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 1. Kurang siapnya tenaga pendidik dan dana dalam kondisi darurat. Penggunaan media informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi dalam hal ini pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dengan menggunakan metode pembelajaran daring dalam kurung dalam jaringan. Pembelajaran metode daring dengan memanfaatkan beberapa aplikasi dan website. Peserta didik dibekali pembelajaran aplikasi atau website yang digunakan dalam proses menerimanya informasi adanya tugas dari gurunya atau dosennya, khususnya pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan menggunakan metode daring. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana terkait pembelajaran PJOK. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara mengenai ketersediaan sarana dan prasarana tersebut, pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan pada masa sekarang masih banyak mengalami kendala, salah satunya yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana, sehingga membuat siswa tidak aktif dan kurang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, ditambah dengan menggunakan metode daring. Yang ketiga, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan pada masa sekarang banyak siswa bosan karena sistem daring. Yang keempat, siswa menjadi kurang bugar karena lebih banyak belajar dan jika dari pembuatan videonya hanya untuk buat tugas saja, bukan untuk mendapatkan kesehatan maupun kebugaran. Jadi dalam makalah ini, metode daring masih kurang maksimal. Hal itu dikarenakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi masih banyak menemui beberapa kendala yang seperti berikut. Letak geografis yang kurang mendukung, contoh di perkampungan, sehingga alat-alat dan prasarananya kurang mencukupi, dan tanggungan atau bantuan dari pemerintah yang belum sampai ke sekolah tersebut. Yang kedua, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada masa pandemi ini dengan menggunakan metode daring sudah cukup baik, namun masih banyak siswa tersebut hanya untuk membuat tugas, tidak mementingkan kesehatan atau untuk mencari kebugaran. Metode pembelajaran daring dan luring merupakan metode yang tepat digunakan dalam pembelajaran pada masa pandemi sekarang. Tapi ada juga siswa dan mahasiswa yang masih kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Karena mereka lebih suka yaitu pembelajaran luring, yaitu tatap muka. Karena bisa adanya kegiatan seperti praktek, contoh dalam sepak bola, ada pemanasannya. Kalau di sini cuman siswa aja yang membuat video, terkadang siswa tidak menggunakan pemanasan
Dan terakhir penutupannya tidak ada juga cooling down yaitu pendinginan. Namun masih ada beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala yang dialami siswa maupun guru peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran PJOK pada masa saat ini, serta jaringan yang kurang baik sehingga membuat siswa tersebut susah untuk mengirim tugas serta jadwal deadline untuk mengumpulkan tugas yang terlalu cepat sehingga membuat siswa menjadi lupa atau tergesa-gesa hanya mengumpulkan tugas yang memadai. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.